Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja naik dari ufuk timur. Cahaya keemasannya menyapu kubah-kubah masjid, lorong-lorong pasar, dan halaman istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Seperti biasa, kota itu hidup lebih cepat daripada detak jantung manusia. Pedagang membuka lapak, anak-anak berlarian, dan para penuntut ilmu duduk berkelompok membahas berbagai persoalan. Namun, hari itu terasa berbeda. Kabar telah menyebar sejak malam sebelumnya. Seorang pendeta besar dari negeri seberang akan datang ke istana, menantang para ulama dan cendekiawan Baghdad dalam sebuah perdebatan terbuka. Pendeta itu dikenal pandai berbicara, licin dalam logika, dan sering mempermalukan lawan-lawannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tampak sederhana namun menjebak. Orang-orang berbondong-bondong menuju istana. Ada yang datang karena penasaran, ada yang ingin belajar, dan tak sedikit yang sekadar ingin menyaksikan adu kecerdikan. Di antara kerumunan itu, tampak Abu Nawas berjalan santai, tangan di belakang punggung, wajahnya tenang seolah tak memikirkan apapun. Padahal ia telah mendengar kabar tersebut sejak subuh. Pendeta lagi, gumamnya pelan. Biasanya datang membawa pertanyaan, pulang membawa diam. Kedatangan sang pendeta. Di aula istana, Khalifah Harun ar-Rasyid telah duduk di singgasananya. Para ulama, wazir, dan pembesar negeri berdiri di sisi kanan dan kiri. Tak lama kemudian, seorang pria tinggi berjubah hitam memasuki ruangan. Jenggotnya panjang, sorot matanya tajam, dan langkahnya penuh keyakinan. Dialah sang pendeta. Ia membungkuk sedikit, lalu berkata dengan suara lantang, "Wahai Khalifah yang mulia, aku datang bukan untuk mencela, melainkan untuk mencari kebenaran. Namun kebenaran hanya dapat dibuktikan dengan akal, bukan dengan keyakinan buta." Beberapa orang saling berpandangan. Nada bicaranya sopan tetapi menyimpan tantangan. Khalifah menjawab dengan tenang, "Baghdad terbuka bagi siapapun yang ingin berdialog. Ajukanlah pertanyaanmu." Pendeta itu tersenyum tipis. "Aku ingin berdebat dengan orang yang paling cerdas di negerimu." Para hadirin terdiam. Beberapa nama ulama besar disebut-sebut dalam bisikan. Namun Khalifah justru menoleh ke satu arah. "Abu Nawas," panggilnya. Abu Nawas yang sejak tadi berdiri di dekat tiang, melangkah maju sambil tersenyum kecil. "Tuanku memanggilku, aku hanya penyair jalanan," katanya merenggah. "Justru karena itu," jawab Khalifah, "kau memahami manusia." Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang tak terlihat. Pendeta memandang Abu Nawas dari ujung kepala hingga kaki. "Baik," katanya, "aku akan mulai dengan pertanyaan paling dasar." Ia menarik nafas, lalu berkata, "Kalian berkata Tuhan itu ada. Jika demikian, di manakah dia? Mengapa tak seorang pun dapat melihatnya?" Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas menggaruk kepalanya perlahan. "Bolehkah aku bertanya balik?" katanya santai. Pendeta mengangguk. "Engkau punya akal bukan?" tanya Abu Nawas. "Tentu," jawab pendeta cepat. "Di mana akalmu berada?" lanjut Abu Nawas. Pendeta terdiam. "Di dalam pikiranku." "Bagian mana?" "Kepala," jawabnya ragu. "Kalau aku belah kepalamu," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "apakah aku akan menemukan akalmu seperti menemukan batu atau tulang?" Beberapa orang menahan senyum. "Tidak," jawab pendeta. Abu Nawas mengangguk pelan. "Engkau yakin memiliki akal, meski tak bisa melihat atau menyentuhnya. Lalu mengapa engkau menolak keberadaan Tuhan hanya karena tak dapat melihatnya?" Pendeta terdiam lebih lama. Namun ia belum menyerah. Pertanyaan kedua, tentang takdir dan hukuman. Pendeta melanjutkan, "Jika Tuhan kalian telah menakdirkan segalanya, lalu mengapa manusia masih dihukum atas perbuatannya? Bukankah itu tidak adil?" Abu Nawas mengambil segenggam kerikil dari lantai halaman istana. "Jika aku melempar kerikil ini ke kepalamu," katanya sambil tersenyum, "siapa yang bersalah? Aku atau takdir?" "Kau," jawab pendeta cepat. "Padahal Tuhan menciptakan tanganku," lanjut Abu Nawas. "Namun kehendak untuk melempar itu milikku. Begitu pula manusia, diciptakan oleh Tuhan tetapi memilih dengan kehendaknya sendiri." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Takdir adalah jalan, kehendak adalah langkah. Jalan tak memaksa kaki untuk berjalan." Suasana menjadi sunyi, banyak kepala mulai mengangguk pelan. Pertanyaan ketiga, tentang kejahatan di dunia. Pendeta menarik napas panjang. "Jika Tuhan Maha Baik dan Maha Adil, mengapa kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan masih ada?" Abu Nawas duduk di lantai, seolah hendak bercerita. "Pernahkah kau melihat lukisan?" tanyanya. "Tentu. Jika lukisan itu hanya berwarna putih, apakah indah? Tidak. Keindahan muncul karena gelap dan terang," lanjut Abu Nawas. "Begitu pula hidup. Tanpa ujian, manusia tak akan mengenal kesabaran. Tanpa penderitaan, manusia tak akan mengenal belas kasih." Ia menatap pendeta dengan lembut. "Kejahatan bukan tanda ketidakadaan Tuhan, melainkan bukti bahwa manusia diberi kebebasan." Perdebatan panjang berlanjut. Pendeta belum menyerah. Ia mengajukan pertanyaan tentang surga, neraka, jiwa, dan kematian. Setiap kali, Abu Nawas menjawab bukan dengan kemarahan,
melainkan dengan perumpamaan sederhana, tentang api dan panasnya, tentang angin yang tak terlihat namun terasa, tentang benih yang mati agar tumbuh. Waktu berlalu tanpa terasa, matahari naik tinggi, lalu condong ke barat. Akhirnya, pendeta menundukkan kepala. Aku datang dengan logika yang tajam, katanya lirih. Namun aku lupa bahwa kebijaksanaan bukan sekadar kepintaran. Ia memandang Abu Nawas. Hari ini aku kalah, bukan oleh kata-kata, tetapi oleh kerendahan hati. Khalifah berdiri dan berkata, perdebatan hari ini bukan tentang menang dan kalah, melainkan tentang mencari kebenaran. Abu Nawas bersenyum kecil dan kembali ke tempatnya, seolah tak terjadi apa-apa. Namun bagi banyak orang, hari itu menjadi pelajaran besar, bahwa akal tanpa kebijaksanaan akan melahirkan kesombongan, dan iman tanpa akal akan kehilangan arah. Penutup.